Ya, Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Halo Bapak. Selamat siang, Pak. Waduh, terima kasih sekali Bapak berkenan untuk berbincang-bincang pada kami. Kami mau belajar dari Bapak tentang pertanian dan peternakan. Begini, Pak Gatot. Kalau belajar Saya sama itu Pak, saya bukan dosen itu. ya, begini Pak Gatot, kami ini sebagai awam itu memperhatikan kok teman-teman kita peternak telur ayam itu dan peternak ayam juga gitu kok kadang-kadang beliau kok mereka itu membuang telur mereka, kemudian ayamnya juga alah sudah pokoknya mereka itu kayak sudah nggak semangat lagi untuk menjual ayamnya karena katanya harganya jatuh dan juga jadi tidak, kalau istilahnya tidak cocok gitu anunya lagi untuk beternak dan itu sebetulnya itu apa Pak? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Silakan Pak Kado. Terima kasih, Pak. Kalau yang beberapa lalu kita melihat anak ayam dibuang, siapapun boleh ngambil banyak di mana-mana, itu karena berkaitan dengan krisis epidemik, Pak. COVID-19 ini, di mana begitu PSBB secara nasional, akhirnya restoran-restoran tidak menjual seperti biasa. KFC sempat tutup sebentar dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka harga ayam pasti jatuh, Pak. Demandnya nggak ada, pembelinya nggak ada, pasarnya akan jatuh. Nah, dalam kondisi jatuh ini, anak-anak ayam ini ya, kalau dia pelihara dia rugi, makanya dia buang. Itu cara yang terbaik, karena harganya Iya. emang jatuh gitu. Gitu. Itu Nah, itu. Tapi eh, di luar itu, di luar itu semuanya, di luar itu semuanya, ada suatu hal yang saya mengadakan penelitian, Pak. Saya coba mengadakan penelitian yang terkini, Pak. Jadi sekarang ini harga telur di Indonesia di kota-kota bervariasi. Tapi sekarang paling murah kurang lebih sekitar 24.500 per kilo. Kemudian saya coba melihat di Malaysia. Di pasar Malaysia rata-rata sekitar 5,12 ringgit atau sekitar 17.850 kilogram per kilogram telur ayam. oke, ya. Sehingga ada selisih kurang lebih 6.650 antara harga di Indonesia dengan di Malaysia. Oke. Ini sekitar antara 26, 27, 25% selisihnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kos logistik produksi di Indonesia itu lebih mahal atau lebih Oh, tinggi, sekitar 25%, antara 25, 26, 27%. Nah, contohnya kalau saya membuat produksi ayam atau telur di Malaysia yang harganya 10.000, kosnya semuanya, saya bisa jual mungkin 13. Tapi di Indonesia 20 bayar 100 1 kilo, Pak, bayar 10. Itu 10 12,7 di tempat saya di Indonesia, di sana cuma mungkin 10,3. Dengan demikian maka ini sulit bersaing. Seandainya peraturan ekspor impor dibebaskan dan telur ayam dari Malaysia yang paling dekat dengan Indonesia, saya contohkan Malaysia ini, masuk ke Indonesia, pasti semua peternakan ayam tutup. aduh, aduh. Mengapa Nah, demikian, Pak? Karena peternak ayam sangat tergantung. Sangat tergantung, dia harus membeli DOC atau istilahnya peternak pelet, yaitu anak ayam yang kecil. Kemudian kita pun harus membeli makanan dari perusahaan-perusahaan tertentu, Pak. oh, Jadi istilah peternak ayam, kemodern apapun juga, dia hanya memelihara sebagai pemelihara saja.
mengambil keuntungan dari pemeliharaan itu. Oh, jadi makanan itu harus dibeli oleh perusahaan, dibeli dari perusahaan tertentu. Apa saya nggak salah dengar Pak tadi itu? Betul, betul Pak. Loh, Jadi kalau kok, kita menggunakan itu, maka hasil ayamnya tidak maksimal. loh, kok bisa Pak? Kita kan kok bisa kok seperti monopoli gitu Pak jadinya. Inilah yang pertanyaan ini yang sangat menarik Pak. Kita punya IPB, di beberapa universitas ada fakultas pertanian. Seharusnya disinilah peran pemerintah untuk mengadakan penelitian atau apapun juga sehingga bisa membuat produksi DOC baik untuk ayam petelur maupun ayam pedaging. Kemudian mengadakan penelitian menginformasikan kepada petani-petani bagaimana cara membuat pakan ayam yang berkualitas seperti yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Iya. Nah, saya mengalami sendiri, Pak. Oh, gimana, Pak? Ya, saya sengaja mengadakan penelitian, tapi penelitian yang sangat mahal, Pak. Karena untuk melihat. Dia katakan sangat mahal karena saya 2 tahun yang lalu saya membuat satu peternakan, satu tempat itu 43.000. Semuanya serba otomatis, Pak. Telur jalan sendiri, kotoran jalan sendiri, air sendiri, vitamin sendiri, makanan jalan sendiri. Sehingga karyawan saya cuma 8 orang gitu. Hasilnya Pak, yang saya pikir bisa hasil keuntungan banyak, tidak juga Pak. Karena saya harus beli DOC, beli makanan. Ini suatu hal yang sangat benar-benar harus dapat perhatian. Mengapa? Telur ini kan protein yang termurah, untuk rakyat kecil gitu. Iya. Nah, ini permasalahan yang sangat-sangat mendasar. Mudah-mudahan dengan seperti ini dari pihak pemerintah mendengarkan ini, kemudian memerintahkan kepada IPB, Fakultas Pertanian untuk mengadakan penelitian, sehingga nanti ada DOC dari pemerintah ataupun masyarakat bisa mendapatkan dengan harga yang murah. Kemudian juga pakan ayam berkualitas, tapi bisa menggunakan apapun yang ada ini. Iya Pak. Dengan demikian kita bisa bersaing gitu. Iya, karena kebetulan saya sedang mempelajari lalat, Pak. Ini kebelakangan saya dengar bahwa belatung lalat hitam, lalat serdadu hitam ya, mungkin itu TNI-nya lalat itu Pak, itu yang hitam itu belatungnya katanya sangat disukai oleh ayam karena mengandung protein yang bagus sekali, jadi nutrisi tinggi untuk itu. Apakah menurut Bapak perlu kita makanan-makanan ini kita kembangkan? Gitu. Di peternak-peternak di Jawa Timur, baik itu peternak ayam, kemudian ikan sudah menerapkan ini, Pak. Jadi untuk ikan asin segala macam ini kemudian pakai jaring yang lembut dibuat belatung-belatung itu, Pak. Dan proteinnya tinggi bagi itu untuk ikan, untuk ayam. Di zaman Pak Harto, kan Pak Harto itu kan kami kenal Pak Harto sebagai orang yang sangat memperhatikan pertanian. Termasuk ayam itu, beliau kalau ngomong itu kan. Nah, menurut Pak Gatot, itu bagaimana? Waktu zaman Pak Harto itu, apakah harga telur ayam juga sudah terlalu tinggi? Silakan. Mohon maaf Pak, saya belum bisa menjawab karena waktu itu saya masih kecil sehingga saya belum lihat datanya ke belakang Pak. Tapi yang sekarang ini saya lihat mungkin pada saat itu teknologinya belum menggunakan teknologi yang sekarang gitu. Teknologi tentang ayam, pakan ayam dan sebagainya, nutrisinya gitu. Masih dengan cara tradisional sehingga persaingannya tidak begitu seperti sama-sama kita ingat waktu saya masih kecil Pak, di tempatnya kakek saya. Kalau panen padi itu Pak sebagian disisikan untuk dibuat bibit. Sekarang nggak ada seperti itu Pak.
bibit padi nggak ada semacam itu. Semuanya beli kan sekarang ini. Ada semacam penyeragaman tadi ya, Nah, dan sebagainya. nah, menurut Bapak, kondisi dahulu itu dengan sekarang baik mana? Ya tentunya kalau lihat kondisi yang sekarang ini Pak, sekarang ini kita tidak bisa mengatakan bahwa yang dulu itu lebih baik, yang sekarang itu tidak. Tetapi Oke, permasalahan sekarang ini sebenarnya masalah pertanian, peternakan dalam pertanian, ini di Indonesia itu harus menekankan aspek penyelamatan. Saya ulangi, harus menekankan aspek penyelamatan. Mengapa demikian Pak? Karena kita sekarang ini tidak hidup dalam kondisi yang normal. Kita tidak hidup dalam kondisi normal. Banyak aspek yang perlu penyesuaian-penyesuaian secara sangat cepat, dan selanjutnya juga dengan langkah-langkah yang tidak biasa seperti biasa saja. Kalau perlu dengan langkah, maaf yang sekarang kurang agak alergi, revolusional dan radikal. ya oke. Mengapa demikian? Satu, sekarang kita sedang kondisi resesi ekonomi dunia. Kita sedang kena pandemi COVID. Kemudian kita menghadapi tantangan besar tentang energi, air, dan pangan. Seperti saya ingatkan teori tentang Thomas Robert Malthus 1820, di mana penambahan penduduk itu seperti deret ukur, penyiapan pangan seperti deret hitung. Ini mengerikan, Pak. Ya. Ini mengerikan. Dan sebentar lagi kita akan menyambut saudara kita, junior kita, yang ke-8 miliar, Pak. Jumlah penduduk dunia itu sebentar lagi di tahun ini itu masuk ke 8 miliar. Oke. Padahal menurut penelitian, kemampuan daya tampung bumi ini untuk orang hidup normal itu hanya 4 miliar, Pak. Waduh. Buktinya sekarang lihat tiap hari bayi yang meninggal dan sebagainya. Kemudian kondisi iklim pun tidak menentu sekarang ini. Jadi kita sekarang ini siap-siap untuk menghadapi keterbatasan atau katakan kekurangan pangan yang terjadi. Krisis pangan. Gitu. Mungkin perlu dicek Bulog sekarang cadangannya berapa dan tinggal berapa hari. Kemudian panen kita itu dengan banjir itu bagaimana hasilnya. Dari inilah kita harus siap-siap untuk menghadapi ini. Gitu. Nah, langsung pertanyaannya, ini semuanya memerlukan langkah-langkah untuk menyelamatkan seluruh penduduk Indonesia. Karena harus mampu memenuhi kebutuhan penduduknya secara maju dalam hal pangan. Kalau tidak, kita akan sangat berbahaya sekali, Pak, dengan jumlah penduduk yang saya sampaikan. Nah, ini kenapa? Karena kondisi pertanian kita ini perkembangan industri dan perubahan iklim pertanian terus menyusut. Berdasarkan data setiap tahun menyusut 120.000 hektar. Tapi masyarakatnya bertambah. Tahun kemarin kita sudah masuk ke 270 juta. 200 kalau nggak salah. Kemudian konsentrasi pangan hanya di tempat-tempat tertentu di Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatera. Kemudian di tempat Jawa ini, yang tempat konsentrasi, ini masyarakatnya rata-rata sekitar 0,2 hektar, sehingga tidak memenuhi skala untuk pertanian yang menguntungkan bagi petani. Belum lagi keterbatasan modal, belum lagi kelangkaan pupuk. Ya, belum lagi yang penting lagi adalah bahwa petani-petani ini adalah petani kolonial, Pak. Maksud petani yang hidupnya di zaman kolonial, dia udah tua-tua sekarang ini. Sebagian besar. Ya. Yang milenial paling-paling hanya 10% saja yang mau bekerja di pertanian karena tidak bisa mengharapkan. Kemudian mereka memiliki latar belakang pendidikan rendah, lemah terhadap manajemen dan minim penguasaan teknologi dan inovasi. Kemudian keterbatasan dalam penanganan panen. Padahal kalau kita lihat, Pak, Indonesia ini adalah hidup di ekuator. Kita hanya punya dua musim hujan sama musim panas. Garis pantainya terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada.
dan sangat luar biasa strategisnya. Alam Indonesia menyediakan lahan dan lain sebagainya, sumber daya biotik, hayati yang tidak tertandingi dimanapun juga. Kunci utamanya adalah niat. Dengan upaya-upaya praktis untuk bersungguh-sungguh memajukan pertanian. Dengan mengembangkan pola pertanian dari hulu sampai dengan hilir, Pak. Kalau tidak, kita akan dimakan oleh kapitalis-kapitalis. Jadi sudah berjalan. Oke, Pak. Dan gini, Pak. Tadi Bapaknya menyebut bahwa pemuda-pemuda kita sekarang enggan untuk bertani. Mereka lebih senang ke kota ya untuk bekerja di industri, yang termasuk juga sekarang di telekomunikasi. Nah, kalau menurut Bapak, ada kata, ada gerakan untuk kembali ke desa untuk bertani dan didukung secara paripurna oleh pemerintah, gerakan kembali bertani ini, apakah itu bisa menolong mengatasi krisis pangan ini? Baik, Pak. Sebenarnya itu bisa menolong. Hanya permasalahannya sekarang ini bahwa lahan itu semakin mengecil. Yang saya katakan tadi, penyusutan setiap tahun itu luar biasa. Mengapa demikian? Karena ada sistem waris. Yang tadinya saya punya 1 hektar, punya anak 3, saya bagi-bagi warisan, makin hari semakin mengecil. Semakin mengecil tentunya tidak efisien, tidak bisa menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian tempatnya terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu. Kemudian juga yang paling penting, Pak, itu ada suatu masa yang lalu itu penyeragaman makanan, Pak, semuanya makan nasi. Padahal kita punya, seperti di Papua punya sagu, Pak. Sagu berlimpah. Di Papua itu saya pernah tugas di operasi sana mendidik rakyat Papua untuk menanam padi dan beternak ikan. Pada saat prajurit saya sedang mengajar, saya di belakang, Pak, dengan orang-orang tua. Apa komentar orang-orang tua? Itu tentara Jawa itu bodoh-bodoh bikin bodoh kita semuanya. Kita makan harus tunggu 3-4 bulan. Kita pergi bawa sagu, maksudnya motong sagu sana, paling 2-3 hari bisa makan tuh 2 minggu. Kebetulan Danau Sentani, kita ambil ikan kecil, kita pelihara susah. Kenapa kita pinggir pakai kacamata, pakai jubi atau panah lain, dapat ikan bodoh kita. Mereka tidak salah, benar, Pak. Gitu. Iya. Saya kagum bahwa Bapak dengan lapang hati dibilang saya kagum. Dan itu, Pak, sagu sekarang, Pak, berlimpah di Papua, Pak. Sedangkan sagu ini bisa dibuat turunannya macam-macam. Tepung, terigu, roti, bahkan dibuat kayak beras pun bisa segala macam. Tidak ada yang bergerak di sana, Pak. Satu. Kemudian di Madura jagung. Kemudian di Ternate pisang, Pak. Pisang kepok itu makan. Pisang. Iya, makan pokoknya pisang, Pak. Jadi karena keragaman ini tetap dipelihara, itu mendukung kesediaan pangan gitu. Nah, kalau kalau Bapak kan pernah juga di Timor Leste waktu itu masih Timor. Ya. Itu apa? Makanan di sana apa? Di sana ada sagu, ada jagung, dan ada beras juga gitu. Jadi sebetulnya masyarakat adat kita ini sudah tahu untuk mereka ya, Bapak ya. Iya, Pak. Jadi budaya, Pak, bukan budaya. Budaya itu kan asalnya dari di mana dia berpijak. Itu asalnya, Pak. Kalau kita, kenapa kok Indonesia ini kerjasamanya, pokoknya kekerabatannya kuat? Karena dia mencari makannya harus bersama-sama. Dulu bertani sama-sama, berburu sama-sama. Kalau di Eropa, musim salju tidak bersama-sama dia, Pak. Sendiri gitu. Disitulah lahir budaya-budaya turunannya. Iya. Nah, jadi
Itu jadi termasuk sebetulnya ini kesalahan tentara bodoh-bodoh itu yang menyeragamkan pangan Indonesia itu, Pak. Bukan kesalahan tentara menyeragamkan, Mbak. Itu dulu kebijakan bagaimana. Jadi dengan demikian terjadilah Ya. tertentu berkonsentrasi di satu tempat. Nah, ini perlu memindahkan ke wilayah surplus, ke wilayah defisit gitu. Ya. Nah, kemudian ada kompensasi dari pemerintah dan sebagainya dengan menggunakan teknologi, tempatnya datar sehingga kita bisa menggunakan teknologi yang sederhana. Kemudian lahan-lahan pertanian kita siapkan. Nah, ini masih punya peluang-peluang apa dalam kondisi sekarang ini. Oke. Nah, kebetulan Bapak tadi kan cerita Bapak kan bahwa punya eksperimennya yang mahal menurut Bapak tadi. Bapak kan melaksanakan peternakan ayam dengan teknologi yang tinggi dan manajemen yang modern ya. Nah, menurut Bapak apakah eksperimen Bapak ini atau itu apakah tidak berpengaruh negatif terhadap peternak ayam tradisional? Silakan. Ya, baik. Jadi produk saya setiap hari itu sekitar 2 ton. 2 ton lebih, 2 ton 3 gitu. Nah, dan saya tidak menjual eceran. Saya menjual minimal 2 ton baru boleh beli. Maka peternak-peternak sekalian saya tidak ada yang protes, tidak ada yang teriak, Pak. Biasanya yang beli itu dari jauh, dari Jakarta, karena tempatnya Purwakarta. Dan harganya pun Bapak tidak jadi harga telur nasional tiap hari kan berganti harga telur, Pak. Kita menyesuaikan itu. Jadi kita bersaing dengan peternak-peternak lokal itu hanya bersaing masalah keuntungan, Pak. Bukan bersaing harga telur saya murah, kan tidak. Jadi dengan efisien maka keuntungannya akan lebih besar. Tetapi, Pak, ini pun tidak menjanjikan usaha ini. Tidak menjanjikan. Apalagi kalau kita berpikir pinjam uang bank dan lain sebagainya. Makanya saya katakan bahwa peternak ayam sehebat apapun juga, selama dia tidak menyiapkan DOC sendiri, dia tidak membuat pakan ternak sendiri, maka dia hanya pemelihara. Semodern apapun juga. Saya juga sama, Pak. DOC itu sekitar 61.000, Pak, satu, Pak, anak ayam petelur itu. Dan makan pada saat 2 bulan pertama kali itu sangat mahal juga. Nah, inilah yang saya katakan bahwa peneliti-peneliti kita ini harus bekerja keras untuk bisa di tiap-tiap daerah itu bisa ada DOC. Jadi nggak usah kirim pakai kapal, tidak mahal. Tapi pemerintah perannya di situ, mensubsidi masyarakat dengan menyiapkan itu dan mendidik masyarakat untuk membuat pakan ayam yang berkualitas. Sehingga bisa bersaing telur ini dengan yang produk yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, tadi Bapak menyebutkan pemerintah. Menurut Bapak, apakah yang dilakukan pemerintah pada saat ini sudah bagus? Kalau pemerintah bisa menyiapkan DOC, anak ayam itu harganya lebih rendah dari perusahaan-perusahaan yang besar sekarang ini yang menyiapkan ini, dan menyiapkan pakan ayam yang berkualitas, nah baru saya berpihak kepada pemerintah tentunya. Karena buktinya belum ada. Saya sebagai pengusaha tentunya mencari hal yang murah, berkualitas, makanan juga yang murah dan berkualitas tentunya. Karena telur ayam ini kalau tidak berkualitas nanti ya mudah pecah dan sebagainya gitu. Jadi kita melihatnya itu pemerintah, tapi kenyataannya sekarang ini
kita harus begini, gitu. Iya, iya, Alangkah iya. indahnya, Pak. Alangkah indahnya, Pak. Kalau masyarakat dimanapun juga, gitu kan, mungkin koperasi masyarakat apa bisa menyiapkan DOC atau pelet atau anak ayam, baik itu petelur maupun daging. Dan bisa juga merekayasa untuk membuat pakan ayam yang berkualitas juga, gitu. Sehingga tidak tergantung dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Ini saja. Oke, itu alangkah indahnya. Ya, tentunya kita nanti bisa lihat bahwa harga ayam kita dengan Malaysia beda-beda tipis gitu. Nggak seperti sekarang bedanya 20 ribuan lebih gitu. Atau 20% lebih gitu. Nah Karena iya, anunya. katakan Nah, tadi, kalau kita ngomong dengan tetangga kita yang agak jauh, tetapi terkenal sangat memperhatikan peternakan, Thailand. Bagaimana, Bapak? Pak, kita nggak usah bicara Thailand ya, yang sangat perhatian, Pak. Malaysia saja, Pak. Yang saya katakan tadi, beda jauh, Pak. Selisih 23%. Sehingga Jadi artinya kalau dibuka, dari Malaysia boleh mengekspor ke Indonesia tanpa ada habis. pajak juga. Habis peternak ayam Indonesia, bangkrut semuanya. Ya, 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 ya. Oke. Nah, begini Pak, mungkin kita bergerak ke, ke arah skala yang lebih besar, yaitu ketahanan pangan. Ya, karena ini sekarang Bapak kan militer juga tahu bahwa ketahanan itu bukan hanya militer, tapi kebudayaan, pangan, ya, ekonomi dan lain-lainnya. Nah, menurut penilaian Bapak, pengamatan Bapak, ketahanan pangan Republik Indonesia selama pandemi ini bagaimana? Dan apa yang Bapak harapkan setelah pandemi? Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, bahkan di bukan pandemi pun sama. Jadi bahwa dalam berbicara tentang ketahanan pangan, maka kita harus menekankan benar aspek penyelamatan. Mengapa? Karena kita tidak hidup dalam kondisi normal, Pak. Banyak aspek yang perlu penyesuaian-penyesuaian secara sangat cepat. Langkah-langkah harus yang radikal dan revolusional untuk menyelamatkan ketahanan pangan, khususnya petani. Ini disebabkan beberapa sebab. Satu, sama-sama kita tahu sekarang ini kita sedang resesi ekonomi dunia. Bukan hanya Indonesia, dunia, Pak. Kita sedang pandemi COVID. Kemudian kita juga akan berhadapan dengan krisis energi air. Kemudian juga mengerikan, Pak. Saya pernah berkata 2014, Pak, bahwa Terry Thomas Robert Malthus 1920 bahwa pertambahan penduduk seperti dialet ukur. Dan itu terbukti, Pak. Sekarang tahun ini kita harus mengucapkan selamat datang kepada junior kita, penduduk Indonesia, penduduk dunia ke 8 miliar, Pak. 8 miliar, Pak. Padahal kesediaan pangan seperti ditambah. Gitu. Nah, kita pun tahun kemarin sudah 270,2 juta penduduk Indonesia. Dengan demikian, maka Indonesia harus melakukan langkah-langkah menyelamatkan seluruh penduduk. Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan penduduknya secara mandiri. Dan hal pangan harus diwaspadai dalam waktu dekat ini. Kita juga akan menghadapi masalah ketersediaan pangan dan kecukupan pangan nasional, Pak. Mungkin bisa dicek, mungkin banyak pendengar lihat, berapa sekarang cadangan Bulog. Dari jumlah cadangan itu menghitung berapa kira-kira, berapa hari ketahanannya. Kita menghadapi perubahan iklim yang luar biasa, Pak. Banjir, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita tidak antisipasi, Pak, sangat berbahaya. Nah, kondisi pangan, pertanian dan pangan Indonesia
ini perkembangan industri perubahan iklim pertanian ini menyebabkan terus menyusut. Karena lahan bisa untuk perumahan, untuk industri, kemudian dan lain sebagainya. Setiap tahun, Pak, kita menyusut nyampe 120.000 hektar. Padahal jumlah penduduk bertambah, tapi lahan untuk pangan berkurang banyak. Apalagi konsentrasinya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi Selatan. Kemudian penduduk Jawa ini ya rata-rata punya 0,2 hektar. Jadi kalau Bapak ke Sulawesi Selatan, Pak, lihat petani, berangkat ke sawah dia pakai Xenia, Pak, atau Avanza. Kalau di Jawa pakai sepeda, paling bagus sepeda motor atau jalan kaki. Karena di Sulawesi Selatan petani adalah pemilik lahan, di tempat kita di Jawa sini kebanyakan adalah buruh tani. Nah, kondisi yang cuma punya 0,2 hektar ini tidak memenuhi skala pengembangan pertanian yang menguntungkan bagi petani. Pupuk berkualitas pun tidak bisa terpenuhi, nggak langka. Apalagi kalau kita lihat keterbatasan permodalan, sistem ijon ada. Kemudian jumlah petani menurun. Dalam 10 tahun ini kita krisis. Justru umur yang sudah kurang produksi, atau saya sebut petani kolonial yang udah tua-tua, sekitar 30-an juta. Petani milenial yang 19-40 paling hanya 10%, Pak. Yang lainnya petani kolonial tadi, petani tua-tua tadi, produksinya sudah naik. Kemudian memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, sehingga lemah dalam manajemen, minim penguasaan teknologi dan inovasi, apalagi keterbatasan dalam penanganan pasca panen, harus membawa ke tempat penggilingan dan lain sebagainya. Ini kira-kira permasalahan-permasalahan ini, belum lagi kalau kita bicara masalah permasalahan bibit. Bibit harus beli. Kalau dulu waktu zamannya saya, kakek saya di kampung, itu kalau panen menyisakan padi yang untuk dibuat bibit lagi. Iya. Sekarang nggak ada sistem seperti itu, Pak. Bahkan kalau kita ngeloning bibit yang kita beli seperti ketahuan, bisa kena pasar juga itu. Waduh, enggak. Ini. Padahal Ya, alam ya. kita luar biasa, Pak. Kita negara ekuator, punya potensi yang sangat luar biasa dan sangat strategis. Alam Indonesia juga menyediakan lahan kaya sumber daya biotik dan hayati yang tidak tertandingi. Iya. Kan ironis ini, gitu, Pak. Ya, Pak. Ya, aduh, ya. Nah, begini Pak, kami kami tahu Bapak ada foto-foto dan video-video yang bisa menjadi ilustrasi apa yang kita bicarakan pada saat ini. Ada? Oke. Nah, ini coba kita putar, ya. Ya kan? Bapak bisa sedikit memberi komentar tentang tadi adegan tadi? Silakan, Iya, Pak. Pak.
Silakan. Tadi ini yang saya sampaikan bahwa saya mengamati ini semuanya dan saya mencoba bersama teman-teman ada sekitar 34 orang untuk membuat peternakan ayam sambil saya mengadakan penelitian. Ternyata hasilnya sangat mengagetkan, Pak. Yang saya pikir dengan teknologi, kemudian dengan cara yang istilahnya sangat begini dan sebagainya, telur saya adalah masuk telur yang terbaik lah itu ya. Bukan promosi itu, tapi memang kenyataannya demikian gitu, Pak. Jadi dari sini, Pak, saya melihat bahwa pendapatan antara telur sepanjang kurang lebih 43.000 ekor telur ayam, 43.000 ekor ayam selama 18 bulan. Itu pendapatan saya itu 25 miliar 23. Oke. Kemudian ayam yang sudah akhir saya jual lagi, Pak. Oke. Betul itu sekitar 913 jutaan. Oke. Jadi total 26 miliar. Oke. Tetapi setelah dikurangi pengurangan, saya hanya mendapatkan jumlah semuanya itu sekitar 2 miliar 300 sekian, Pak. 2 miliar 300 sekian. Selama 18 bulan, Pak. Untuk 18 bulan? Iya, 18 bulan, 43.000 ekor, Pak. Sehingga kalau kita hitung-hitung, tidak efisien itu, Pak. Karena kalau kita hitung perusahaan kan gini, Pak. Ini modalnya semuanya ini, Pak. Modal semuanya ini dengan kandang sebagainya, kurang lebih sekitar 22 miliar, Pak. Dengan hasil 18 bulan 2 sekian, break even point-nya berapa tahun, Pak? Kalau kita pinjam uang, Bang, Pak. Nah, ini sudah paling efisien, tenaga kerja saya hanya 8 orang, Pak. Dan dari seperti ini, selalu saya mencari penyebab-penyebabnya. Gitu. Ternyata penyebabnya kita semua tergantung. Saya beli DOC anak ayam, ya sekitar 61 ribuan lah itu satu. Saya harus beli. Kemudian dengan kecanggihan lah, taruhlah di makan tempat saya itu canggih. Kan gitu. Saya hanya sebagai pemelihara, Pak. Karena makanya juga dari perusahaan. Terus menjualkan telur. Hasil telurnya tadi dibelikan lagi. Jadi yang saya katakan tadi saya dapat 26, Pak. Sekian. Hampir 24 itu kan ke perusahaan makan sama anak ayam tadi, Pak. Iya. Gitu. Nah, inilah kemudian saya cek lagi. Ternyata di Malaysia harganya kalau dirupiahkan per kilo di harga pasaran nih, Pak, di pasar-pasar itu sekitar 17.850 per kilogram telur ayam. Di Indonesia, di pasar, silakan cek di pasar-pasar, pasti lebih mahal, 24.500. Sekarang sekitar 25, Pak. Jadi ada selisih sekitar 6.650, Pak. Nah, kita perusahaan telur ini, kalau harganya di bawah 19, Pak, kita rugi. Gitu. Jadi, untuk sampai ke 17, Pak, rugi banget. Gitu. Sehingga ada sesuatu yang menggelitik ini apa sebabnya? Yaitu cost. Kosnya. Produksi itu sangat tinggi, Pak. Sekitar 25% selisihnya kan. Harusnya 13 lah normal-normalnya. Dan ini bukan hanya ayam, Pak. Hampir di semua industri kita cost produksi tinggi. Bolehkah saya menggunakan istilah yang yang kejam ya, bahwa ini semua merupakan kos yang tinggi ini akibat ada suatu sistem yang bersifat mafiosi. Ya, ada dikatakan monopoli, Pak. Nah ya makanya, Pak. Iya. Ya, kan, saya tadi mau kayak monopoli nggak sampai hati, sebab itu kan VOC, Pak, bukan kita kan. Ya kalau mafia juga kan sama juga, Pak. Ya udah kita sama-sama. Nah, Pak, kenapa? Kan kita semua dididik toh, Pak, bahwa loh, bukan hanya dididik, bahkan setelah reformasi kan monopoli kan nggak boleh. Tapi di sini hukum pasar berlaku, Pak. Saya beli makanan, beli anak ayam tidak disuruh kok, tidak dipaksa. Dengan senang hati, dengan terus saya membeli. Ya karena memang nggak ada lainnya lagi.
Inilah yang saya katakan, tolonglah mulai sekarang ini pemerintah, universitas pertanian dengan keahlian yang ada, cobalah bagaimana agar bisa merekayasa atau apapun juga menghasilkan anak-anak ayam, calon ayam petelur maupun ayam pedaging yang berkualitas. Kemudian mendidik di tiap-tiap daerah itu ada, boleh BUMN, boleh masyarakat lah, tapi dengan harga yang benar-benar menguntungkan bagi petani, tapi menguntungkan Iya, juga. iya. Kemudian pakaiannya juga sama, Pak. Gitu. Sehingga nanti ada penyeragaman. Karena perlu banyak, maka tanamlah jagung dengan bibit yang ini, yang bagus untuk peternak ayam. Kemudian kumpulkan ikan-ikan semuanya untuk bikin tepung ikan contohnya. Kemudian nutrisi apa sebenarnya. Nah dari semuanya ini Pak nanti, di daerah-daerah bisa ada tempat pakan-pakan ayam Pak. Yang jangkau, menghasilkan ayam yang berkualitas, kemudian telur yang berkualitas, dengan harga yang murah. Terima kasih. Sehingga punya keuntungan, masyarakat bisa beli protein termurah kan telur ini Pak. Iya, ini iya, kan iya. jangkau. Jadi akhirnya ke masyarakat juga Pak ini. Oke. Pak, terus terang pada awalnya saya itu masih samar-samar. Tapi makin ini, apalagi setelah lihat ilustrasi video, kemudian penjelasan berapa lagi yang sebetulnya mengulang, saya mulai mulai mudeng. Apa masalahnya ini, Pak? Iya, Pak. Nah, ada lagi, sudah. Nah, tapi terima kasih Bapak. Jadi sekali lagi ini rupanya masalah ini memang pertanian dan peternakan ini butuh suatu upaya justru dari pihak masyarakat untuk menciptakan kedaulatan pangan. Masyarakat yang melaksanakan, Pak. Jadi pemerintah yang punya strategi, tapi masyarakat yang melaksanakan, Pak. Kalau masyarakat sendiri tidak akan punya kemampuan. Bisa. Jangan begitu. Jadi saya menyampaikan bahwa melakukan penyelamatan atau membuat ketahanan pangan dengan kemandirian kita harus dilakukan secara revolusioner dan radikal karena kita dalam kondisi kritis, Pak. Jadi ini kita membutuhkan radikalisme di sini, Pak. Dalam konotasi positif, Pak. Iya, radikal. Memang sebetulnya arti radikal itu positif, Pak. Ya, karena itu kan sampai ke akar-akarnya. Ya cuma ya gitulah Pak, nanti tapi itu nanti kita nggak mau ngomong itu, kita mau ngomong pertanian. Nah Bapak, begini, waktu yang membatasi kita, kami sudah berusaha bertanya sebisa kami, tapi kami yakin Pak Gatot lebih tahu apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Pak Gatot, bangsa Indonesia ini perlu tahu. Silakan, Bapak. Baik, Pak. Jadi saya hanya mengingatkan pada generasi muda kita sekalian, bangsa Indonesia, dimanapun berada. Sekarang ini setiap hari, setiap saat kalau kita buka media sosial, isinya hanya maki-maki, menjelekan orang lain, mengkambing hitamkan siapapun juga, berperang di media sosial. Ini yang terjadi sekarang ini. Energi dikeluarkan hanya untuk itu. Malah kita berubah. Jangan mengkambing hitamkan. Sehingga karena mengkambing hitamkan, kan nama binatang, Pak. Akhirnya ada panggilan kadrun, ada panggilan cebong, ada panggilan kampret. Kan? Yang saya bilang itu menghina Tuhan, Pak. Tuhan menciptakan manusia, kok manusia ngomong itu binatang. Kan gitu. Itu menghina Tuhan itu. Sejelek manusia apapun tetap manusia, Pak, itu. Nah,
marilah kita sekarang berperangnya, berlomba-lomba berperangnya dengan cara lain. Boleh pamer kekayaan. Tastabikul khairat. Saya bilang, saya kaya, boleh saya menyombongkan kaya. Tapi bukan karena warisan orang tua. Saya tiba-tiba kaya, kenapa? Karena 18 tahun yang lalu, saya lihat banyak halaman yang kosong, saya membibitkan pohon mahoni contohnya. Saya ngomong dengan Pak RT, dibolehkan sama Pak RT, saya datang ke rumah-rumah. Ibu Bapak, ini ada halaman, bisa nggak saya tanamin 10 pohon Pak, tapi tiga batang pohon nanti kalau sudah besar semuanya milik saya kasih bibit buat perjanjian, keliling semuanya. Tidak sadar tiba-tiba begitu 18 tahun Pak, saya tiba-tiba punya 3.000 batang pohon mahoni. Kan kayak mendadak. Padahal itu saya modalnya hanya biji itu aja. Boleh dipamer seperti ini kan gitu. Nanti dibantah dengan yang lainnya lagi. Jadi media sosial kita ini diisi oleh perang ide. Ada chef yang bicara tentang bagaimana bikin donat, bagaimana bikin, maki-maki silakan aja. Tapi hasilnya nanti yang untung adalah penonton. Oh, saya ngambil ini, saya ngambil ini. Pedagang sistem peternakan, pertanian, berperanglah itu gitu. Berbalik perangnya gitu. Saya ingatkan, apakah tega para pemuda-pemuda ini dikala sekarang ini kalori yang harusnya di atas 2.100 kg per hari, terus rakyat kita itu di bawah 2.000, kalah dengan negara lain, sehingga nanti tumbuhnya, otaknya dan sebagainya tidak bisa bersaing karena memang kalorinya jelek. Yang menikmati siapa? Para pemuda dan pemudi. Bukan saya. Saya sudah senja sekarang ini. Nah, inilah yang harus sadar sekalian, sehingga semua berkonsentrasi kepada permasalahan yang kita bicarakan tadi. Itu hanya contoh kecil saja. Kita belum bicara nelayan. Nelayan itu menurunkan miskin dan lain sebagainya. Ini yang saya sampaikan, mumpung saya punya peluang, saya mengingatkan pada para generasi muda, mari kita bangkit, hilangkan mencaci maki, mari kita berperang dengan konsep, sehingga penontonlah yang menang. Dan rakyat yang menang. Gitu, Pak. Wah, itu keren Pak, keren. Jadi saya menyesal karena saya sudah bukan generasi muda lagi. Kalau ini Pak juga sama-sama. Tapi saya menyesalnya karena situasi seperti ini, kasihan generasi muda nanti pada saat 10-20 tahun lagi mereka menjabat apapun juga. Situasinya justru lebih sulit dan sekarang ini kan kita juga bertanggung jawab, Pak. Oke. Bapak Gatot Nurmantio yang saya hormati, saya kenal Bapak cukup lama, sama Bapak menjadi sebelum bahkan jadi jenderal, sebelum menjadi panglima TNI, dan saya tahu benar bahwa Bapak selalu berupaya mendekatkan diri warisan pesan Pak Dirman, yaitu mendekatkan diri kepada ibu kandung TNI, yaitu rakyat. Boleh saya sebagai penutup mendengar pendapat Bapak tentang Jenderal Besar Sudirman. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Jadi berbicara tentang Jenderal Sudirman, berbicara tentang sejarah kemerdekaan. Tingkatnya bahwa kemerdekaan ini yang memerdekakan bangsa ini adalah bukan ABRI, bukan TNI. Karena ABRI TNI lahir 5 Oktober. Sedangkan proklamasi 17 Agustus pada tahun yang sama. Jadi jelas yang memerdekakan bangsa ini bukan ABRI, bukan TNI. Tetapi rakyat secara bahu-membahu. Gitu. Pemimpinnya waktu itu ya para ulama, para pendeta, para pastor, gitu. Bersama-sama gitu. Begitu merdeka, merasa perlu mengamankan kemerdekaan ini, sehingga dibuatlah Badan Keamanan Rakyat. Siapa yang mengawasi? Ya pejuang-pejuang itu juga tadi gitu.
yang lainnya kembali ke pesantren, mungkin kembali ke gereja, kembali ke sekolah sebagai guru, dan lain sebagainya. Tapi ada yang ditugaskan oleh para tokoh-tokoh juga untuk membuat Badan Keamanan Rakyat. Makanya panglimanya ABRI TNI atau Badan Keamanan Rakyat waktu itu adalah dipilih Jenderal Sudirman. Latar belakangnya guru di sekolah Muhammadiyah. Nah, Pak Dirman inilah yang selalu mengingatkan bahwa TNI atau ABRI atau TKR atau BKR pada masanya itu adalah berasal dari rakyat. Jadi ibu kandungnya adalah rakyat. Maka tabu bagi TNI untuk menyakiti hati rakyat. Tabu bagi TNI untuk menyakiti hati rakyat. Jadi kalau ada TNI, baik dari prajurit rendah sampai dengan jenderalnya, berbuat tidak sama dengan rakyat, itu adalah pengkhianat. Nyakiti ibu kandungnya sendiri, rakyat. Iya. Ini yang harus saya ingatkan kepada semua terusnya yang masih aktif. Ingat, rakyat adalah ibu kandung TNI. Jangan sombong, jangan sok bahwa TNI tidak memerdekakan bangsa ini. Yang merdekakan adalah rakyat. Maka hormati rakyat. Seperti kau menghormati ibumu sendiri. Maknanya itu, Pak. Itu yang diajarkan oleh Pak Dirman. Dan dari dulu tidak ada namanya TNI akan kudeta, Pak. Kalau kudeta zamannya Pak Dirman dulu. Mengambil alih. Makanya saya bekerja sama dengan Pak Jaya waktu AUT TNI di Cilegon. Sosiodrama dengan Pak Dirman. Terakhir kan Pak Dirman, saya serahkan pemerintahan kepada Dimas Presiden. Saya akan kembali. Karena waktu itu Bung Karno di pengasingan, Bung Hatta di pengasingan. Yang menunjukkan bahwa Indonesia masih ada itu karena masih ada angkatan bersenjatanya dengan Pak Dirman berdiri. Kalau dia mengambil pemerintahan dengan mudah, tapi itu tidak dilakukan, tabu bagi TNI melakukan itu. Dan Pak Dirman adalah yang sangat dekat dengan prajurit-prajuritnya. Melakukan sesuatu dengan tulus, tidak ada intrik-intrik apapun juga. Tidak ada intrik apapun. Dia tulus hanya untuk bangsa, rakyat, dan prajuritnya. Ini sekilas Pak Dirman, Pak. Kalau diceritakan sangat panjang sekali, Pak. Oke, ya. Iya, Pak. Tapi Bapak secara singkat, padat sekali, Bapak sudah mengungkap inti makna dari warisan pesan Jenderal Besar TNI Sudirman. Kami benar-benar, ya kami cuma, walaupun kami agak sipil, tapi kami cuma bisa begini, Pak. Ya, karena betul-betul kami sangat menghormati beliau. Nah, ini Bapak ada masukan pesan salam kenal kami dari Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Prima Indonesia. Alhamdulillah kami sudah ada provinsi. Terima kasih dari M. Umar, Ketua Umum PMK Prima Indonesia. Ini agama. Kemudian ada Assalamualaikum, selamat siang, salam kenal. Kami dari Himpunan Masyarakat Tari Nelayan Indonesia. Mengharukan sekali, Pak. Jadi kelihatannya pesan Pak Dirman sudah Bapak ejawantahkan. Terima kasih, Pak. Oke. Bapak, kami kami memberanikan diri untuk mengirim ke alamat Bapak satu piagam yang sangat sederhana, yaitu Jaya Serbrana Institute. Ucapan terima kasih bahwa Jenderal Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio atas perkenan beliau menjadi narasumber
acara gelar bicara ini. Terima Terima kasih kasih. Pak. Terima Saya kasih. juga udah diperkenalkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke.